Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali mengenai sharing perkara-perkara hukum. Di sini ada pertanyaan dan yang bersangkutan tidak bersedia untuk dipublikasikan pertanyaannya di dalam video ini. Pertanyaannya itu unik, yaitu mengenai pernikahan siri. Apa dampaknya jika saya telah melakukan nikah siri, dan bagaimana nasib nanti anak saya maupun harta bersamanya itu bagaimana, harta penghuni maksudnya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Perlu kita pahami, apakah nikah siri itu? Nikah siri adalah nikah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan norma agama dan adat istiadat. Secara agama, nikah siri itu adalah sah sepanjang rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Tetapi menurut ketentuan hukum di negara kita, nikah siri itu tidak dibenarkan, dikarenakan tidak dicatatkan di dalam catatan sipil atau di sini adalah KUA, kantor urusan agama. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, pernikahan itu sah apabila sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Akan tetapi di satu sisi, perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dicatatkan pada catatan sipil, yaitu hal ini adalah KUA. Pencatatan tersebut gunanya apa? Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak bahwa telah terjadi perkawinan antara si suami dan si istri. Akte perkawinan tersebut, surat nikah tersebut adalah bukti bahwa kepastian hukum antara kedua belah pihak. Akan tetapi di satu sisi, syarat sahnya perkawinan adalah sesuai dengan ketentuan dan agama kepercayaannya masing-masing. Berarti hal ini sudah berbicara mengenai keyakinan. Apabila tidak dicatatkan, maka tidak akan diakui oleh negara. Sehingga dalam hal ini perempuan itu akan lebih sulit untuk menuntut hak nafkah untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya apabila terjadi perceraian. Tetapi ini yang perlu digarisbawahi. Kita berbicara mengenai kedudukan anak sesuai dengan ketentuan pada pasal 43 Undang-Undang Perkawinan junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010. Putusan tersebut menyatakan bahwa pada pasal 43 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi anak dari hasil pernikahan siri tersebut sepanjang bisa dibuktikan dengan apa? Dengan tes DNA atau mungkin dengan bukti-bukti yang lain, maksudnya dari keterangan saksi dan sebagainya, dan berdasarkan ilmu pengetahuan ataupun teknologi untuk saat ini, hal tersebut bisa. Jadi anak tersebut tetap akan menjadi anak si suami siri, si bapak ini tadi, bahwa anak tersebut mempunyai hubungan darah terhadap siapa? Terhadap si ayahnya ataupun terhadap keluarga dari ayahnya tersebut. Jadi tidak perlu khawatir bagi yang telah melakukan, mohon maaf, nikah siri mengenai hak anak, tetap akan diakui oleh undang-undang sepanjang yang bersangkutan bisa membuktikan secara ilmu pengetahuan maupun teknologi, misalnya tes DNA dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang mendukung hal ini, si anak tersebut mendapat hubungan
keperdataan dan wajib diakui oleh ayahnya. Akan tetapi untuk kedudukan anak tersebut kita harus mengajukan permohonan ke pengadilan berdasarkan bukti-bukti itu tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan. Apabila kita tidak mengajukan permohonan ke pengadilan, maka nanti sulit kedudukan anak tersebut, kasihan. Jadi, oh ya, masih ada satu lagi. Bagaimana mengenai harta gonogininya? Jadi, pada prinsipnya nikah siri itu tidak ada kepastian hukum, dikarenakan tidak dicatat pada catatan sipil sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu dalam hal ini kantor urusan agama. Kan tetapi alangkah baiknya jika gonogini tersebut nanti dilakukan mediasi, negosiasi. Tapi apabila benar-benar terpaksa, maka si perempuan ini nanti yang harus mengajukan gugatan kemana? Ke pengadilan. Gugatan ke pengadilan bahwa perbuatan melawan dan sebagainya. Itu nanti tergantung putusan dari pengadilan tersebut. Jadi untuk sementara itu dulu. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, karena saya bingung menjawab pertanyaannya ini, kok ada saja nikah siri apa dan sebagainya. Untuk sementara gitu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.